saya melakukan sesuatu di Pakis, nilai saya bukan berarti saya akan mendapatkan di Pakis. Mungkin saya akan mendapatkan di tempat yang lain. Untuk bicara misalkan ada orang bergaji, ada orang tidak bergaji. Tapi saya meyakini semua orang punya rezekinya masing-masing. Kalau boleh saya bertanya, Kang Is bahagia nggak sih melakukan aktivitas ini? Oke, tadi selain persoalan jarak dan ekonomi, kira-kira ada persoalan apa lagi sih yang sekiranya membuat mereka tidak melanjutkan bersekolah di tempat lain tadi sebelum ada Pakis tadi? Kalau bicara persoalan masyarakat desa hutan kan memang masih cukup menjadi persoalan yang serius, apalagi terkait dengan anak yang kemudian perempuan nih, yang notabene pasti kalau orang yang paradigmanya masyarakat pikirin masih pada persoalan pernikahan. Nah, ini memang sering terjadi pernikahan dini gitu, di usia di bawah 20 jauh lah, masih 15, 14 gitu. Itu memang kerap terjadi. Tapi semenjak ada MTS Pakis ya ini memangkas anak-anak kampung kemudian untuk nikah di usia minimal sudah kejeda 3 tahun, tambah lagi paketnya 3 tahun, jadi udah cukup dewasa lah. Artinya tidak melanggar undang-undang dan yang paling penting kan di secara psikologis nasib anak ini kemudian kalau menikah terlalu dini tetap kita coba jangan sampai terjadi lagi. Artinya tadi kalau bisa disimpulkan persoalannya banyak ya, berarti persoalan ekonomi, persoalan infrastruktur tadi ya, terus juga persoalan mindset ataupun paradigma bahwa mungkin orang-orang di desa saat itu belum menganggap pendidikan itu penting, mungkin seperti itu ya. Kemudian hadirlah Pakis ya, dengan konsep yang tadi pikir saya agak berbeda ya, agak unik ya. Nah, kira-kira kalau misalnya bersekolah di sana, apa sih yang membedakan antara bersekolah di MTS Pakis dan sekolah-sekolah lain, terutama di MTS yang lainnya? Jadi yang membedakan ini kan yang coba kita sampaikan ke masyarakat umum. Kita itu sudah terlahir berbeda gitu. Ya pendidikan tidak harus sama. Anak-anak yang tidak terlayani ini kan karena nggak mungkin disamakan gitu. Artinya butuh layanan yang berbeda. Nah di Pakis ini substansinya teman-teman belajar ini kan mendapatkan ilmu pengetahuan baik pengetahuan formalnya ataupun pendidikan soft skillnya, hard skillnya juga, dan yang membedakan kita tidak pernah menyeragamkan mereka. Artinya mereka keseharian berpakaian bebas, sopan lah. Tidak, ya kadang bersepatu, kadang sendal jepit. Ya karena sekarang kalau harus kondisi masyarakat beda-beda ya. Jalan 1 kilo, 2 kilo, hujan misalkan, kan ya mending pakai sendal aja enggak. Dan baju, sepatu ataupun peralatan yang pada umumnya di sekolah formal lain tidak kita wajibkan. Itu yang membedakan. Nah, yang kemudian ada sisi lain membuat banyak teman-teman menganggap bahwa sekolahnya unik gitu. Ya uniknya tadi memang kita berbeda gitu. Kalau kemudian disamakan ya anak-anak nanti mental lagi nggak sekolah gitu. Keunikannya di situ. Jadi anak-anak belajar. Tadi unik dalam hal berpakaian. Terus keunikan selanjutnya mencoba untuk berbasis pada kearifan lokalnya tadi. Kalau boleh tahu apa saja itu? Jadi yang kemudian diangkat sebagai muatan pendidikan di Pakis. Memang dari awal itu kita mengikat keluarga anak-anak yang belajar di Pakis itu, kita pernah memberlakukan orang mau daftar sekolah ke Pakis ini pernah pakai
hasil bumi, pernah memakai alat pertanian, tidak harus baru, hasil bumi ya hasil yang mereka miliki sebagai pengikat. Ketika masuk madrasah atau ke sekolah pakis. Kemudian latar belakang keluarga mereka kan petani pekebun atau buruh tani hutan. Nah, ini yang kemudian menjadi basis pembelajarannya. Jadi pendidikan berbasis agroforestry tadi ya. Anak-anak belajar pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Yang ini coba kita bukan hanya sisipkan, tapi bagaimana basis pendidikan mereka mampu memahami proses-proses belajar itu. Yang itu sebenarnya kan sudah mereka lihat dari lahir keseharian orang tua gitu. Jadi unik, Pak. Di Pakis itu sekolah tidak pernah libur, tidak mengenal ini biar positive thinking aja anak-anak ataupun masyarakat yang tidak berangkat ke Pakis itu tidak ada istilah bolos atau absen, tapi sedang belajar di rumah. Di luar. Mereka tinggal melaporkan report mereka melakukan apa dengan siapa. Ya tinggal kita gitu memfasilitasinya gitu. Ya, menarik ini sobat visit. Artinya di Pakis itu di samping mendapatkan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada, karena kalau nggak salah sekolah MTS Pakis ini kan filial ya. Filial dari MTS Ma'arif NU2 Cilongok. Artinya berarti secara kurikulum menginduk ke sana ya, menginduk ke sana. Tapi di luar itu juga bersekolah di Pakis atau di MTS Pakis ternyata mendapatkan ilmu lain yang itu disesuaikan dengan tadi kearifan lokalnya. Makanya kemudian fokus dari pendidikan di MTS Pakis tadi lebih pada agroforestry, karena memang desa atau dusun Pesawahan ini adalah dusun yang berbatasan langsung dengan hutan di lereng Selamat. Nah, ini menjadi menarik. Nah, yang juga menarik adalah bagaimana kemudian cara orang tua mendaftarkan anaknya. Itu kan tidak ada nominal tertentu. Cuma tadi sekedar untuk apa tadi bahasanya, mengikat ya. Mengikat mereka bisa berkontribusi apapun, gitu ya. Dan itu kita lanjutkan tadi keunikan yang coba kita hadirkan kan orang tua ini sumber belajar. Di Pakis itu tidak ada guru tetap. Tidak ada PNS, tidak ada guru bersertifikat. Yang ada teman belajarnya kita itu relawan. Nah, orang tua ini kita posisikan sebagai sumber belajar juga. Ada kalanya anak-anak praktek belajar pertanian ya bareng-bareng dengan keluarga di lingkungan Pakis. Ya. Artinya melibatkan keluarga dalam proses belajar. Sampai evaluasi akademik yang jadi pengawas orang tua itu juga kita lakukan. Ini berarti pendidikan partisipatoris ya. Jadi melibatkan peserta didik dan juga orang tua dalam proses. Ya. Berarti semua yang terlibat dalam proses pendidikan di sana sifatnya lebih sukarelawan ya. Sukarelawan. Tidak dibayar sama sekali mereka. Tidak dibayar. Nah, ini menjadi luar biasa. Dan ini menjadi sebuah gerakan yang pikir saya juga luar biasa ya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di sana, terutama Kang I sendiri, sudah mulai dinotis belum sama pemerintah berkaitan dengan ini aktivitas? Ya, kalau bicara perhatian ataupun aktivitas di Pakis, tentu dengan kerelawanan ini berdampak pada perhatian gitu. Artinya kalau bicara fisik, MTS Pakis dibangun gedung itu oleh Kementerian Agama karena madrasah. Ya selebihnya fasilitas pembelajaran dan lain-lain gotong royong. Artinya memang tidak ada gaji, tidak ada honor, fasilitas pendukung yang lainnya semua dari relawan gotong royong. Baik sifatnya personal, kegiatan, organisasi, komunitas, teman-teman perguruan tinggi, mahasiswa gitu. Itu memang Pakis itu punya visi, slogan yang kemudian dijadikan gerakan moralnya. Lakune nyong rika pada. Lakune nyong rika pada. Pakis menjadi lakune nyong rika pada. Jadi semua orang. Ya, menjadi aktivitas bersama gitu ya. Tadi kan dari apa yang sudah disampaikan
nampaknya lebih banyak cerita tentang sukanya nih, Kang Is. Jadi dari cara Kang Is menjelaskan itu full smile full gitu kan. Artinya menandakan bahwa sebetulnya lebih banyak bahagianya daripada dukanya. Tapi saya yakin ada cerita-cerita yang menarik, terutama yang kadang membuat namanya semangat orang kan tidak tetap stabil ya. Kadang mengalami pasang surut. Nah, ada nggak cerita yang kadang membuat Kang Is itu merasa ngenes atau kok ya seperti ini gitu. Kira-kira ada nggak cerita di balik itu? Ya sebenarnya kalau bicara prinsip sih cukup sesuatu hal yang kemudian menjadi sesuatu yang duka tadi dalam artian tidak menyenangkan, ya seringkali itu menjadi proses penempaan saya saja sih. Tidak coba kita sampaikan. Oh, berarti nggak bisa dibocorin di sini kira-kira ada cerita duka apa yang pernah dialami? Duka itu ternyata mengasihkan. Duka itu mengasihkan. Iya. Okay. Kalau kita mampu memanage kemudian mampu menyelesaikan atau menghadapi duka itu. Ya doakan saja istiqomah kayak gitu. Kemudian duka itu bagian dari sesuatu yang mengasihkan. Kalau tidak bertemu dengan duka itu malah kita nanti terlanjur bahagia, malah nanti dininabobokan, terlalu nyaman gitu. Kita bisa mengerti suka ketika kita ada duka ya, ada pembanding. Ada pembanding. Oke. Tapi pernah nggak ada kecurigaan orang di sekitar mungkin atau orang-orang di luar lingkaran Kang Is sendiri tentang aktivitas yang dilakukan oleh Kang Is dan teman-teman? Misalnya, wah jangan-jangan mau nyalek nih. Ada nggak kira-kira cerita-cerita tentang itu? Ini bicara ilmu sosial politik ini. Saya belum kuliah di FISIP ini. Jadi ya namanya masyarakat memang pastilah sudut pandang menilai itu pasti ada yang baik, ada yang tidak. Dan itu udah hukum kausalitas lah dan sebab pada akibat. Dan saya secara pribadi tidak pernah mencoba kemudian bergelut dengan sesuatu yang memang tidak jelas. Emang gue pikirin gitu ya? Emang gue pikirin, jadi ya dengar apapun selagi itu tidak ngefek, apa yang saya lakukan tidak tindak lanjut gitu. Artinya ketika kemudian sesuatu hal itu berdampak pada aktivitas pendidikan dan sebagainya, ya kita selesaikan dengan adat gitu. Selesaikan. Ya artinya silaturahmi itu tetap penting gitu. Ya. Tadi walaupun mungkin ya katakanlah tidak difikirkan, tapi kadang kan misalnya kita dalam kesendirian, merenung, itu kan mungkin terbersit sedikit, kok untuk berbuat baik aja banyak kecurigaan. Nah, pastinya kan bisa jadi kondisi ini membuat kita ngedrop kan. Nah, kira-kira apa sih amunisi Kang Is untuk kemudian mengatasi kondisi tadi agar tetap pada pitch spirit yang sama? Iya, pada saat-saat seperti itu sering. Jadi kalau tidak ada relawan, tidak ada teman belajarnya anak-anak, ya saya sendirian. Nah di saat sendirian, kemudian tadi semangatnya barangkali menurun. Yang saya lakukan kemudian mencoba mengumpulkan semua elemen yang bisa kita hadirkan, baik relawan, baik orang tua, anak-anak. Relawan pendamping di sini mencoba tadi mencari formulasi baru. Kita minta tolong teman-teman baik perguruan tinggi dengan program kegiatannya. Jadi semua lini kita garap. Jadi bukan hanya anak-anak yang sekolah saja. Ada dampak lain dari masyarakat, tokoh, pemerintah dan sebagainya kita ulik juga gitu. Dan kita pertemukan. Itu karena tadi taktis ini milik semua orang yang mau gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti itu ya kita coba komunikasikan. Artinya ketika ada persoalan diselesaikan dengan baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu mungkin ya. Kalau boleh saya bertanya,
Kang Is bahagia nggak sih melakukan aktivitas ini? Kalau tidak bahagia mungkin sudah selesai dari kapan tahu ya? Banyak. Oh, ngapain sih kamu di situ nyari apa? Bukan persoalan mau nyari apa gitu. Saya sudah sangat menikmati. Oke, di samping menikmati, apa yang membuat Kang Is bahagia dalam melakukan itu? Ada nilai apa kira-kira yang diperjuangkan? Satu, saya tidak punya beban tanggung jawab yang harus saya laporkan secara akademik atau formal. Dalam artian saya harus mempertanggungjawabkan hitam di atas putih nih. Karena semua dilakukan secara kerelawanan. Itu. Yang kedua, ternyata saya itu punya guru-guru yang luar biasa. Artinya sumber belajar yang untuk pribadi saya bisa berkembang lebih baik. Saya punya keluarga baru, keluarga banyak yang itu memang sejatinya tidak punya emeng-emeng atau iming-iming yang lain gitu. Mereka yang tergabung ataupun yang tidak tergabung pun andilnya sesuai porsinya masing-masing. Oke, itu yang kemudian membuat Kang Is tetap merasa bahagia dengan apa yang dilakukan. Pakis ini rumah yang sangat dirindukan untuk kembali. Apalagi orang yang sudah pernah ke sana. Pak Sandi nanti udah ke sana pasti rindu ke sana lagi. Itu kayaknya akan jadi target saya untuk sampai ke sana. Karena memang kalau tadi diceritakan nampaknya menarik ya. Bagaimana kondisi di pinggir hutan gitu kan dengan aktivitas masyarakatnya yang tadi kalau misalnya bisa melakukan kegiatan bersama itu kan bisa disimpulkan bahwa masyarakat sana guyup sebetulnya ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Oke. Sudah banyak tadi yang dijelaskan oleh Kang Is berkaitan dengan aktivitas yang kemudian tadi semoga tetap beristiqomah gitu di situ ya dan tetap bisa menjaga kebahagiaannya. Terus terakhir nih Kang Is, dari aktivitas yang sudah dilakukan sejauh ini, ya, kira-kira spirit apa yang bisa ditanamkan dalam diri kita? Pastinya kan tadi juga sudah dijelaskan yang belajar tidak hanya siswa, kita secara individual pun juga belajar dari apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang kemudian menjadikan Kang Is menjadi sosok yang lebih dan lebih lagi ke depannya? Kalau bicara nilai ini kan sebenarnya tidak bisa terukur secara angka gitu ya. Sama saja mungkin terkait dengan aktivitas saya. Saya melakukan sesuatu di Pakis, nilai saya bukan berarti saya akan mendapatkan di Pakis. Mungkin saya akan mendapatkan di tempat yang lain. Untuk bicara misalkan ada orang bergaji, ada orang tidak bergaji. Tapi saya meyakini semua orang punya rezekinya masing-masing. Artinya berbuat baik kepada si A, belum tentu si A akan memberikan yang sama kepada kita. Mungkin kita akan dapat dari yang C atau orang lain. Nah, melakukan sesuatu di Pakis ini seringkali kita akan berhadapan pada sesuatu yang memang tidak terduga-duga. Perencanaan boleh sebaik mungkin. Iya, tapi kenyataannya memang Tuhan berkehendak lain. Bisa jadi tidak seindah apa yang kita rencanakan. Jadi kita memang tidak banyak berharap. Tapi kita akan terus melakukan. Karena kalau sering berharap ya harus siap sakit gitu. Iya, oke. Karena tidak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kalau terus melakukan, ya kita akan tahu salahnya mana. Kalau kita sakit berarti kita tidak ikhlas ya. Iya. Berarti nilai ikhlas menjadi salah satu nilai yang kita pelajari juga ternyata di situ ya. Di samping mahasiswa lagi, di samping siswanya juga belajar ikhlas dari kitanya dulu harus memulai keikhlasan itu ya. Dengan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak tanpa reserve apapun, termasuk tidak digaji, waktu kita tersita itu kan tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki keikhlasan tadi. Berarti keikhlasan ini menjadi poin penting ya ternyata fondasinya. Iya, dan itulah yang kemudian didapatkan juga mungkin oleh Kang Is. Ya, secara manusiawi memang boleh dibilang saya masih sangat jauh tentang belajar ikhlas. Tapi saya prinsip
tadi saya sudah mampu menjalani keseharian seperti ini kan, ya boleh dibilang orang menilai sudah ikhlas ya, gitu. Karena tidak mencari apa-apa gitu. Karena sesuatu itu bisa didapat dari yang lain gitu. Tapi aktivitas ini kemudian saya lakukan kan tanpa beban gitu. Ya kadang gua asik, kadang pagi, kadang siang, kadang malam ya gitu. Bahkan menginap, berkegiatan di kampung, menjadi masyarakat, warga masyarakat di situ. Karena dari Kalisari ke tiga desa ya, artinya memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita mau berhitung ya mungkin tidak akan pernah terjadi ya. Ketemu. Iya, konsep keikhlasan ada di situ. Ya, menarik ini Kang Is. Artinya buat sobat Visip ya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Is di sini di program ini, pastinya banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan bahwa spirit beragama itu ternyata memang harus mengejawantah dalam aktivitas keseharian kita, Kang Is ya. Di bidang apapun kegiatan yang Anda lakukan, ya spirit beragama pastinya ada di situ. Dan manusia atau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain, makhluk lain, dan juga alam semesta seperti itu. Dan ini yang bisa kita dapatkan dalam obrolan kita kali ini terkait dengan sosok Kang Is ya, aktivis di dunia pendidikan, di mana kegiatannya ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, sementara bagi dirinya kalau bisa dikatakan, kalau tidak mendapatkan apa-apa mungkin tidak ya, karena kita juga bisa belajar di situ, tapi paling tidak secara material tidak berharap apapun dari situ gitu ya Kang Is ya. Oke, yang saya pahami Pak Is ini kan punya lagu nih. Ya. Punya lagu, judulnya apa tadi? Ini kuncinya. Ini kuncinya. Iya. Kalau keikhlasan tadi pondasinya. Oke. Untuk menjalani itu kuncinya percaya. Percaya. Iya, dan kemudian ini menjadi judul lagu. lagu. Oke. Bisa kita nyanyikan? Ya boleh. Oke. Aja tapi. Sebagai penutup dari sesi ORK kali ini, Kang Is nanti akan bernyanyi bagian refnya dari lagu yang memberikan kunci bagi peserta didik di sana, juga mungkin teman-teman yang beraktivitas di sana, yaitu lagu yang berjudul Percaya. Gimana tadi lagunya ya? Saya lupa lagi nih. Gimana kan? Karena kami cahaya. Oke. Karena kami percaya. Cahaya. Oke, cahaya. Oke. Karena kami Cahaya dan kami pelangi yang menyinari hitam putih dunia ini. Karena kami cahaya dan kami pelangi, yakini semua kalau kita bisa. boleh semuanya dong. Karena kami cahaya dan kami pelangi yang menyinari hitam putih dunia ini. Karena kami cahaya dan kami pelangi, yakini semua kalau kita bisa. Bareng-bareng. Yakini semua kalau kita bisa. Oke, luar biasa sekali dengan berakhirnya lagu Cahaya, walaupun bagian refnya kalau Anda akan mendengar secara full bisa didengarkan di channel YouTube teman-teman
Pakis, nama channel YouTube-nya. Petani Pakis, bisa Anda lihat di sana. Sobat Visip bisa langsung meluncur ke sana. Dan di samping itu juga ada media sosial lain, Instagram Petani Pakis. Petani Pakis juga. Terus media sosial lain selain YouTube, Instagram, Facebook mungkin? Facebook belum. Oh, Facebook belum. Sementara ini baru Instagram dan YouTube. Oke, Kang Is, sebelum kita tutup acara ini, ada salam khusus nggak yang menjadi ciri dari Pakis? Ada nih. Gimana gitu? Mungkin bisa diajarkan dulu nih teman-teman Sobat Visip. Kalau nanti Pak Sendi misalkan ngomong Madrasah Pakis, saya bilang atau kita jawab Lakune Inyong Rika Pada. Lakune Inyong Rika Pada. Karena Pakis ini menjadi jalan semua orang. Oke. Kita coba latihan dulu ya. Iya. Madrasah Pakis ya. Madrasah Pakis, Lakune Inyong Rika Pada. Oke, bisa semua ya, coba kita ulang bareng-bareng ya. Madrasah Pakis, Lakune Inyong Rika Pada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, terima kasih.